wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 7, yaitu Internet Gateway. Yang akan kita belajar itu ada 10 pembahasan. Yang pertama yaitu pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi WAN, matriks perapian konfigurasi, dan yang terakhir ARP. Nah, yang pertama itu kita buka Firefox lalu login. Di sini saya akan membuat lab baru. Kita ke close lab. Nah, lalu di sini kita klik ikon add new lab. Di sini kita namakan labnya Internet Gateway, lalu kita add. Nantinya itu kita akan membuat topologi seperti ini. Di sini kita klik kanan lalu klik network. Nah, di sini namanya itu net, type-nya itu management cloud. Lalu kita save. Klik kanan lagi, lalu di sini kita itu akan membuat routernya. Di sini kita pilih node, lalu MikroTik router OS. Nah, di sini pada RAM itu diganti menjadi 64. Pada bagian semua option kita hapus saja. Lalu kita save. Lalu kita itu akan menambahkan switch. Untuk menambahkan switch kita itu bisa mengunduh kabarnya terlebih dahulu. Kita ke web saja. Nah, di sini kita ketikkan lab hub. Pilih yang ini. Dan di sini kita ke add-ons. Lalu pilih IOL. Lalu ke bin. Kita pilih yang ini. Dan di sini kita klik saja. Lalu kita klik unduh. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah mendownload kita ke bin SCP. Nah, di sini kita login. Di sini pada file protokol pilih langsung SCP. Username-nya itu IP dari VMware-nya. Username-nya root, password-nya pinet. Lalu login. Nah, di sini kita masuk folder yang paling atas ini. Lalu di sini kita ke OPT, lalu ke Unet Lab, lalu kita ke add-ons, lalu ke IOL, ke bin. Lalu di sini kita upload file yang tadi. Nah, di sini kita upload yang ini. Lalu kita klik kanan, pilih upload. Nah, di sini kita oke saja langsung. Ditunggu. Nah, lalu di sini kita masuk ke pinet lab-nya. Di sini kita close dulu. Close lab. Lalu kita ke sistem, pilih ke sistem setting, lalu kita ke fix permission. Nah, di sini kita oke. Kembali ke sini lagi. Nah, lalu kita buka kembali Internet Gateway-nya. Open. Nah, di sini kita klik kanan, lalu pilih node. Di sini kita pilih Cisco IOL. Nah, di sini kita pilih icon. Nah, untuk icon kita itu bisa search switch. Di sini kita pilih yang switch PNG. Lalu select. Nah, setelah itu namanya itu ganti menjadi SW strip Cisco. Lalu kita save. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan 5 FPCS yang ini. Di sini kita klik kanan, lalu pilih node lagi. Kita pilih virtual PC atau VPCS. Nah, di sini namanya itu FPC 1. Lalu save. Lalu lakukan sampai ada 5 FPC. Nah, kalau sudah kita akan menghubungkan semuanya. Kita klik ini. Lalu sini kita pilih yang Ether 1, lalu saya router ke switch kita menggunakan R2 dulu.
Nah, ketika kita akan menghubungkan switch ke FPC 4, terjadi interface is excited. Jadi kita itu harus men-setting interface-nya. Kita cancel saja. Nah, untuk setting kita klik edit pada switch. Sini naikkan menjadi 6. Lalu kita save. Setelah menyiapkan topologinya, Lalu kita coba lagi. Ini save saja. Nah, ini sudah bisa. lalu bagaimana sih caranya kita Nah, di FPC 5 juga sudah bisa. Setelah menyiapkan topologinya, di sini kita akan mengkonfigurasi internet gateway-nya. Nah, lalu bagaimana cara mengkonfigurasi internet gateway? Pertama-tama kita itu harus mengkonfigurasi WAN-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita itu mengkoneksikan antara mikrotik ke ISP atau net. Jadi nanti DHCP client atau ISP akan bertindak sebagai DHCP server. Nah, kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Jadi net atau ISP ini akan menjadi DHCP server yang akan memberikan IP ke DHCP client, yaitu mikrotik kita. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita akan mengkonfigurasi yang LAN. Jadi kita mengkonfigurasi router ke klien-klien yang ada di sini. jadi nanti itu digunakan untuk Setelah mengkonfigurasi LAN, kita akan mengkonfigurasi NAT. Jadi NAT digunakan untuk mentransfer IP private ke IP public atau sebaliknya. Karena PC-PC ini pasti memiliki IP privat, maka kita menggunakan NAT agar bisa mengakses internet dengan cara pemilihan client, pemilihan out interface, dan pemilihan action. Nah, lalu konfigurasi WAN. Nah, konfigurasi WAN itu ada dua cara, DHCP dan static atau manual. DHCP itu bisa digunakan ketika ISP menyediakan layanan DHCP server. Nah, kita akan mengonfigurasi yang DHCP maupun static atau manual. Nyalakan semua topologi dulu, kecuali yang ini, switch. Nah, untuk konfigurasi WAN di DHCP terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan CLI dan CUI. Untuk CLI, kita masuk ke terminal mikrotik. Sini loginnya admin. Ya. Nah, di sini kontrol C saja. Nah, parameter yang akan kita dapatkan itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan gateway. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan IP DHCP strip client, lalu print. Nah, ini merupakan IP DHCP client yang akan kita dapatkan secara default. Nah, kita akan menghapus IP ini dan kita akan belajar mulai dari nol. Nah, untuk menghapusnya kita bisa ketikkan IP DHCP strip client, lalu print kita. Nah, di sini di awalan kita kasih slash, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini pada addressnya ada 192.168.20.137/24. Lalu gateway-nya 192.168.20.2. Lalu di sini ada DNS 192.168.20.2. Nah, lalu kita bisa hapus IP-nya. Kita harus mengecek numbernya terlebih dahulu. Nah, di sini berada di nomor 6. Berarti di sini kita menggunakan remove number sama dengan 0. Lalu kita coba cek print. Nah, di sini IP address-nya itu sudah terhapus. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang IP address. Nah, di sini kita keluar dari sini saja. Nah, untuk menambahkan IP-nya kita ketikkan IP DHCP strip client add interface sama dengan ether 1, lalu disable sama dengan no, kita enter. Nah, lalu kita coba cek IP address print. Nah, di sini IP address-nya sudah ada. Lalu saya akan mempraktikkan mode GUI. Kita buka Windows-nya.
Nah, di sini loginnya itu menggunakan MAC address. Lalu loginnya admin. Lalu kita connect. Nah, lalu di sini kita masuk ke IP, Lalu di sini saya akan lalu ke DHCP client. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ada IP. Ini IP merupakan IP hasil konfigurasi kita di terminal. Konfigurasi yang ini ya. Lalu di sini kita hapus saja. Nah, lalu kita klik plus ini. Nah, di sini interface saya akan memakai yang di sini centang semua. Lalu kita apply. Lalu kita cek statusnya. Nah, di sini sudah ada semuanya. Lalu kita oke saja. Lalu kita masuk ke new terminal. Kita Ctrl C saja. Kita coba ping 88. Nah, di sini TTL. Nah, setelah tadi mempraktikkan yang DHCP, di sini saya akan mempraktikkan yang statik atau manual. Sini saya akan mempraktekkan yang statik atau manual. Nah, kita akan hapus dulu IP address-nya. Nah, lalu kita coba cek IP address. Nah, di sini sudah terhapus. Nah, lalu kita bisa konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan IP address address sama dengan 192.168.20. Nah, di sini pada angka yang terakhir terserah. Di sini saya akan menggunakan yang 24. Lalu interface sama dengan ether 1. Lalu kita enter. Lalu kita coba cek IP address print. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Lalu kita coba ping gateway-nya. Ping. Lalu kita bisa konfigurasikan pin. Nah, di sini TTL. Setelah mengonfigurasi IP address, di sini saya akan mengonfigurasi yang gateway-nya. Kita ketikkan IP. Nah, di sini pada gateway itu belum ada IP-nya. Masih ether 1. Untuk bisa menggunakannya, kita ketikkan IP route at gateway sama dengan pakainya yang ini, gateway yang ini. Lalu kita IP route print. Nah, di sini gateway-nya sudah ada. Dan lalu setelah mengkonfigurasi gateway-nya, di sini saya akan mengkonfigurasi yang DNS. Kita ketikkan IP DNS set servers sama dengan 8.8.8. Lalu kita enter. Lalu kita cek IP DNS print. Nah, maka di sini pada server itu ada 8.8.8.8-nya. Lalu kita coba ping. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita coba ping google.com. Nah, di sini TTL. Lalu saya akan mencoba mengkonfigurasi yang di Winbox. Di sini kita ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita hapus dulu yang ini. Lalu kita klik tanda plus ini. Lalu di sini saya akan ketikkan IP-nya yang sama seperti tadi. Lalu kita apply. Nah, ini sudah ada. Lalu kita oke. Nah, untuk konfigurasi gateway-nya kita masuk ke routers. IP lalu ke routers. Dan di sini kita hapus dulu yang ini. Lalu kita klik tanda plus lagi. Lalu di sini pada gateway kita isikan yang ini. Nah, lalu di sini kita apply.
lalu oke. Nah, lalu untuk konfigurasi DNS kita bisa ke IP, lalu ke DNS. Secara otomatis di sini servernya itu 8.8.8.8. Lalu kita apply dan oke. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita akan mengkonfigurasi yang LAN. Di sini Winbox tetap, lalu kita ke IP, lalu ke addresses. Kita klik tanda plus ini, lalu di sini kita masukkan 192.168.88.1/24. Nah, lalu di sini Ethernetnya itu 2. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP servernya. Di sini kita ke IP, lalu ke DHCP server, lalu kita ke DHCP. Nah, di sini itu Ether 2. Lalu kita next. Di sini next. Nah, lalu pada DNS-nya saya akan ganti menjadi 88. Gini. Lalu di sini kita next, lalu next lagi. Oke. Kalau sudah, kita bisa kembali ke topologi. Nah, di sini switch-nya kita nyalakan. Lalu kita akan menguji apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Di sini pada FPC 1 kita klik. Nah, di sini kita akan request IP-nya. Kita ketikkan IP DHCP. Ulangi. Kita ulangi. Nah, di sini akan muncul Dora. Nah, kita coba show IP. Nah, di sini IP-nya itu sudah ada, ini 192.168.88.254. Nah, saya akan mencoba di FPC 2. Nah, ini sudah ada juga. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Di sini pada FPC 5 itu 192.168.88.250. Di FPC 4 itu 251. Di sini pada FPC 3 itu 252. Di FPC 2 253 dan di FPC 1 254. Setelah mengkonfigurasi LAN, saya akan langsung mengkonfigurasinya agar semua PC ini bisa internetan. Kita ke Winbox, lalu kita ke IP, lalu ke firewall, kita ke NAT, kita klik tanda plus ini, lalu pada C-nya default saja, lalu pada out interface kita atur 1, lalu ke action. Di sini kita pilih Masquerade, lalu kita apply dan oke. Kita coba ping di semua FPC, coba ping 88. Kita coba. Nah, ini TTL. Nah, di sini ping 88 dan ping cool.com sudah bisa semua, sudah TTL. Lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu ARP. ARP itu ketika kita merequest ping 88 dan juga ping google.com, ARP akan mencatatnya. Nah, untuk melihat kita bisa ke Windows. Kita ke IP, lalu ke ARP. Kita bisa lihat di sini itu merupakan IP-IP yang sudah merequest ping 88 dan juga ping google.com. Ini IP-IP yang ada di FPC 1, FPC 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekian pembelajaran di bab 7 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.